Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 3, mahasiswa RPL UMI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia keperawatan kritis, yaitu asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan gangguan cairan dan nutrisi, khususnya pada kasus overdosis, shock, dan multiple organ dysfunction atau MOD. Video ini disusun oleh kami, kelompok 3, yang terdiri dari beberapa anggota ini. Pasien dalam kondisi kritis sering mengalami gangguan keseimbangan cairan dan nutrisi akibat perubahan fisiologis tubuh yang ekstrem. Kondisi seperti overdosis obat, shock, dan MOD bisa mengakibatkan gangguan perfusi jaringan, hipoksia, dan perubahan metabolisme yang berat. Tanpa penata laksanaan cairan, elektrolit, dan nutrisi yang tepat, risiko kematian bisa meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perawat perlu memahami dengan baik bagaimana proses gangguan ini terjadi, serta bagaimana cara menanganinya. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari overdosis. Overdosis terjadi ketika jumlah obat yang masuk ke tubuh melebihi kemampuan organ untuk memetabolisme dan mengeluarkannya, terutama hati dan ginjal. Akibatnya, zat toksik menumpuk, menyebabkan mual, muntah, diare, gangguan elektrolit, bahkan kerusakan organ vital. Selanjutnya, shock. Shock adalah kondisi ketika suplai oksigen ke jaringan tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Bisa disebabkan oleh kehilangan darah, gangguan jantung, infeksi berat, atau reaksi alergi. Pada shock, terjadi hipoperfusi jaringan, gangguan penyerapan nutrisi, dan peningkatan kebutuhan energi karena tubuh masuk ke mode stres. Dan yang terakhir, MOD atau multiple organ dysfunction. Ini adalah tahap lanjut dari shock berat, ketika 2 atau lebih organ mulai gagal berfungsi. Dengan kata lain, tubuh mengalami kerusakan sistemik yang kompleks. Dalam kasus kritis seperti ini, penata laksanaan farmakologis menjadi bagian vital dari asuhan keperawatan. Tujuan utama terapi adalah menstabilkan hemodinamik, mengatasi infeksi, dan menanggulangi penyebab spesifik. Berikut golongan obat yang sering digunakan: vasopresor dan inotropik, kristaloid atau koloid, antidot spesifik, antibiotik spektrum luas, dan jangan lupa antioksidan serta imunonutrien. Selanjutnya, kita masuk ke aspek nutrisi. Prinsip utama terapi nutrisi pada pasien kritis adalah menjaga homeostasis cairan dan mendukung proses penyembuhan jaringan. Rute enteral lebih disukai karena menjaga fungsi saluran cerna. Namun, bila tidak memungkinkan, nutrisi parenteral diberikan melalui infus. Perawat harus berhati-hati agar tidak memberi overfeeding karena dapat memperburuk ventilasi. Mulailah dengan pemberian bertahap dan pantau toleransi pasien. Sekarang kita bahas asuhan keperawatannya. Berikut adalah ringkasan asuhan keperawatan kritis untuk pasien dengan gangguan cairan dan nutrisi, yaitu yang pertama, pengkajian. Pada pengkajian ini kita periksa 1. Aktivitas dan istirahat. Kelemahan, kelelahan, GCS menurun, letargi. 2. Sirkulasi. Nadi cepat TD di bawah normal, CRT lebih 3 detik. 3. Cairan and elektrolit, dehidrasi, oliguria. 4. Nutrisi and metabolik, nafsu makan menurun, BB turun, albumin rendah. 5. Eliminasi, output urin sedikit. 6. Integumen, kulit dingin, pucat, risiko luka tekan. Ketujuh, psikososial, keluarga cemas. 8. Pemeriksaan penunjang, asidosis metabolik, ureum, dan kreatinin naik. Diagnosa keperawatan utama mencakup 1. Defisit volume cairan 2, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan 3, perfusi jaringan tidak efektif 4, risiko gangguan integritas kulit 5, dan ansietas pada keluarga pasien. Untuk masing-masing diagnosa, intervensi utamanya antara lain manajemen cairan, pantau turgor kulit, tekanan darah, dan urine output. Kolaborasi pemberian cairan IV, manajemen nutrisi, kolaborasi dengan ahli gizi, berikan nutrisi enteral dini, dan pantau glukosa darah, manajemen perfusi jaringan, pantau tanda vital, berikan oksigen atau vasopresor bila perlu. Pencegahan luka tekan, ubah posisi setiap 2 jam dan jaga kulit tetap bersih. Dukungan emosional keluarga, berikan penjelasan kondisi pasien dan kesempatan untuk menemani. Prioritas implementasi berfokus pada stabilisasi cairan dan perfusi, pemenuhan kebutuhan oksigen, pemberian nutrisi sesuai kondisi, pencegahan komplikasi kulit, dukungan psikososial keluarga,
Evaluasi keberhasilan dilakukan dengan melihat tanda-tanda stabil seperti tekanan darah normal, urine output adekuat, perfusi membaik, serta keluarga yang lebih tenang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keseimbangan dalam makan, minum, dan menjaga tubuh adalah bagian dari ibadah. Demikianlah video presentasi kami tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan gangguan cairan dan nutrisi, overdosis, shock, dan MOD. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.